Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Banu di sini. Bagaimana kabarnya Mas Banu? Sehat? Wah, mana ini Mas Banu nih? Cek cek Mas Banu. Waalaikumsalam. Nah, Alhamdulillah. Sehat ya Mas Banu ya. Bismillah. Ya, Kita Pak. belajar lanjutkan kemarin. Pak Jonser, sudah dikerjakan belum sebelumnya? Ya ini sudah Pak Jon kerjakan ya. Apa tuh? Nanti kita cek bersama-sama. Kemarin kita sampai nomor 8. Nah, 7. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Besok ini muncul di kisi-kisi. Budani membuat kue kegiatan kerja bakti di sekitar rumah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi dan rasa kebersamaan sesama warga. Ia mempunyai persediaan bahan diantaranya tepung beras 1,35 kg, tepung tapioka 1,7 kg, Rekam. gula merah 11/8 kg, susu bubuk 1,3/4 kg, dan margarin 9/6 kg. Nah, diminta mengurutkan dari bahan yang paling ringan. Nah, kuncinya ini. Kunci mengubah ke bentuk desimal sampai 3 angka di belakang koma. Yang pertama 1/3/5 ya. 1/3/5 bisa dijadikan pecahan biasa atau diporok gapit ya, pakai berusun. Nanti hasilnya 1,6 tambahin 0,2 karena sampai 3 angka. Tadinya seperti ini hasilnya porok gapit ya. Terus ditambahi 2 angka biar menjadi 1,600. Kemudian 1,7 itu kita tambahin 0,2 juga sehingga menjadi 1,700. 11/8 kita bagi dengan porok gapit jadi 1,375. Kemudian 1/3/4 itu kalau dibuat 1,75 kita tambahkan 0 menjadi 1,750 ya. 9/6 itu 1,5 kita tambahkan 0,2. Urutannya kita cek yang paling ringan berarti angka depan koma sama semua, 1 semua. Sekarang kita bandingkan yang di belakang koma. Paling kecil itu 11/8. Apa itu? Gula merah. Kemudian 1,5 ya, 9/6 itu margarin. Kemudian 1/3/5 itu tepung beras. Kemudian 1,7 tepung tapioka. Dan terakhir paling berat adalah susu bubuk 1,750 ya. Nomor besok ini muncul ini Mas ya. Ya, Pakai Pak. porok gapit ya. Porok gapit nanti hasilnya ditambahi 0,2 ini biar jadi 3 angka kalau masih 1 angka ya. Kalau yang sudah 3 angka ya dibiarkan. Kalau yang masih 2 angka tambahin 0,1 ya. Muncul, mesti muncul itu besok. Setiap tryout pasti ada. Nah, ini nomor 9. Ini kisi-kisinya mengoperasikan ya, operasi hitung pecahan. Biasanya ada pecahannya campuran macam-macam, ada pecahan biasa, ada campuran, ada desimal ya. Di sini Bu Sari mempunyai hobi membuat kue ya, mempunyai persediaan bahan. Tepung beras, tepung tapioka, gula merah, susu bubuk ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pernyataannya pada soal itu terdapat ini A, B, C, D ya. Ada angka 1 di pilihan A dan B. Kita cek angka 1 apakah benar. Angka 1 itu banyak tepung beras setelah digunakan untuk membuat satu resep tepung beras kita ubah 1/3/5 dikurangi yang digunakan 0,3. Kita samakan bentuknya menjadi desimal. 1,3/5 itu 1/3/5 itu 1,6.
dikurangi 0,3, hasilnya 1,3, berarti benar. Setelah benar nomor 1, cek pilihan jawabannya antara A atau B, ya. Kita mau ngecek nomor 2 atau nomor 4, bisa milih salah satu. Nah, ngecek nomor 2, berarti nanti kalau benar pilih nomor pilihan A, kalau salah pilih nomor B, ya. Kita cek nomor 2, banyak tepung terigu, tepung tapioka setelah digunakan untuk membuat satu resep adalah 1,5 kg. Kita cek. Tepung tapioka 1,7 kg digunakan 0,1. 0,1 dikurangi hasilnya 1,6. Ternyata salah. Berarti jawabannya langsung kita jawab. Karena yang nomor 1 benar, tapi nomor 2-nya salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 4. Itu ya Mas Banu ya? Ya. Ya, bisa? Ya, Pak. Bisa, bismillah. Nomor 10 ini tentang perbandingan rasio. Ya. Indonesia memproduksi 59% dari total produksi minyak sawit dunia atau sebanyak kurang lebih 45,5 ton setahun. Dilansir dari Badan Pusat Statistik BPS, pada tahun 2022 Indonesia ekspor CPO dan produk turunannya sebanyak 25 juta ton. Pada tahun 2022 adalah 1/12 dari tahun 2021. Kita baca, cermati, ya. Di sini yang diketahui itu adalah 25 ton ini adalah tahun 2022. Ya. Nih, 2022 itu 25 juta ton. Tahun 2022 itu turun. Ya, ekspor 2002 adalah 1/12 dari 2021. Berarti pembilangnya ini yang depan. Ya. Yang atas ini yang depan. Berarti 2022. Dan 2021 itu yang bawah, karena di belakang, ya. Jadi yang atas ini miliknya 2022, yang 12 itu miliknya 2021. Jadi tahun 2022 banding 2021, 11 banding 12. Tahun 2021 lebih banyak daripada dari 2022 atau 2022 mengalami penurunan. Ini kita cek ekspor 2022 lebih banyak, salah ya, karena yang banyak adalah 2021, ya, sebanyak 12 bagian. Tahun 2022 11 bagian. Ekspor CPO dan produk turunannya 2021 lebih banyak 12 ton daripada tahun 2022. Benar apa salah? Ini kalau mau mencari kita pakai ini pengwalik atau perkalian terbalik, ya. 25 dibagi 11/12. Oke, dibagi langsung aja ya, 11/12 sama dengan 25 dikali 12/11. Oke, sudah. Yang bagian Ya, bawah. hasilnya nomor ini 25 bagi 11, ya, 2. Kemudian ini 2, sisanya 3/11, 0,27 dikali 12. Jadi
24 koma. Ya. Ini 31. Ya, kurang lebih ini. Jadi selisihnya nggak sampai 12 ton. Ya. Selisihnya sedikit, cuma 1 ton. Jadi nomor 1 salah, nomor 2 salah. Kita cari jawabannya di sini. Nomor 1 kok salah, nomor 2 dan nomor 2 salah. Berarti jawabannya nomor 3 dan 4. Ini mengalami penurunan, benar ya, karena tahun 2021 12 bagian, 2022 11 bagian. Ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022 turun kurang lebih 1/12 dari tahun 2021 ya. Betul. Ini caranya 12/12. Kok urung ya? Nah, ini kurangi. 12/12 itu 2021 dikurangi 2012 2022 11/12. Nah, udah mulainya. 1/12. Betul. Kemudian ini besok muncul juga nomor 10 ini besok muncul di rasio kisi-kisinya. Kemudian nomor 11. Pada pelajaran IPAS, Viko menyalin gambar peta daerah istimewa Yogyakarta yang ditampilkan Pak Guru di kelasnya. Sebagaimana gambar A, jarak antara dua tempat yang berada di Bantul dan Kulon Progo seperti tertera pada gambar. Dari informasi yang didapat, jarak sebenarnya kedua tempat tersebut 36 km. Viko menggambar peta tersebut salah 1/900.000. Yang tengok BFF. Soal ada soal seperti ini, nih langsung kita Apa buat BFF? ya. Kita buat dua bagian peta asli dan peta Viko ya. Kemudian peta asli itu memiliki jarak 36 km. Jarak aslinya pasti sama, tidak berubah ya. Di sini sudah 36. Jarak peta asli di sana diketahui 12 cm ini ya. Kemudian skala peta Viko ini yang sudah diketahui ya. Ini sudah diketahui. Nah, ini diketahui dari soalnya sudah diketahui. Yang Pak Jen kuning-kuning ini sudah diketahui. Terus yang perlu dicari apa? Yang pertama, ini kita cari jarak peta Viko. Ya. Jarak sama dengan skala dikali jarak aslinya. Ini jarak gambar ya, ini ya, gambar. Mana sih? Jarak gambar. Skalanya Viko 1/900.000 dikali 3.600.000. Kok 3 juta, Pak? Ya, ini 36 km ini sama dengan 3,6 nolnya 5 ya. Pokoknya km ditambahin 0,5. Ini jadi cm. Sehingga hasilnya 4 cm. Ya. Kalau skala peta asli, ini dicari perbandingannya. Dari mana? Sebelumnya ini 12 banding 3.600.000. Dibagi rolas masing-masing. 12 bagi 12 1, 36 bagi 12 3, nolnya masih 5 ya. Jadi kalau mau jawab menggunakan skala berarti yang D ini harusnya 1/300.000. Kemudian di komperkecil gambar 3/4 ya, salah ya. Jarak aslinya ini 12. 12 kok jadi 4, berarti ini sepertiganya. Nah, jawabannya adalah C. Ya. Kalau setengah ini berarti dibagi 2.
Kalau 1/4 ya dibagi 4. Kalau 3/4 dikali 3/4 ya. Bagi 4 dikali ya. Jadi kita bisa mencari melalui peta aslinya atau peta yang digambar Pico. Tapi nggak boleh dicampur ini, ya. Harus masing-masing, ya. Lebih jelasnya kita sendirikan bagian peta asli dan peta Pico. Ya. Lanjut, nomor 12. Tadi jawabannya C ya, nomor 11 ya. Nomor 12, ada timbangan. Kita cek sekarang. Timbangannya itu di bagian merah itu ada 1.500 gram. Di sini juga harus mengubah satuan kilogram ke gram dulu. Kilo itu 1.000. Ini 1.200. Jadi kita mula-mula 1.500 di merah, 1.200 di masih ada 500 di bawah. Menambahkan anak timbangan 500 gram. Yang 1.200 ditambah. Kemudian dipindah, berarti dikurangi, dipindahkan ke bagian yang merah. Jadi seimbang 1.600. Pernyataan 1 benar, kita cek jawabannya. A 1 dan 3, B 1 dan 4. Pertanyaan C dan D ini nggak mungkin benar. Kenapa? Yang benar adalah pernyataan nomor 1. Sehingga nomor 2 tidak perlu dihitung. Kita cek nomor 3 atau nomor 4. Kalau nomor 3 benar berarti nomor 3. Kalau nomor 3 salah berarti nomor 4. Kita cek nomor 3. Menambahkan anak timbangan 500 gram ke piring merah. Oke. Perlakuannya ini. Jadi 2.000. Kemudian memindahkan 200 gram ke piringan 2 anak ini ya, ada kata 2 anak timbangan. Jadi 2 kali ini sebenarnya adalah didapat dari 2 kali 200. Biar lebih jelas. 2 kali 200. Sehingga menjadi 1.600. Yang bagian kanan yang biru ketambahan 2 kali 200. Tadinya 1.200 tambah 400 menjadi 1.600. Benar. Nah, ini jawabannya A. Besok kalau ada soal seperti ini, buat bagian kiri dan kanan. Ya. Satuan berat. Besok juga ada satuan waktu. Dan satuan untuk debit ya. Salah satunya volume. Nih. Berikutnya kita masuk satuan volume. Ini ada madu 5 liter. Kemudian mau dituang habis. Tidak tersisa. Botol A 500 ml, botol B 260 ml, botol C 100 cc. Cc sama dengan mili. 5 liter itu 5.000. Kita cari yang mendekati ke 5.000. Nah, bisa dari A atau dari D, kita nyari. Tapi nanti kita hitung pendekatannya ya. Misalnya ini pelajaran mulai dari A. 4 botol A, 6 botol B, 14 botol C. Setelah dijumlah, ternyata ini sudah 4.900. Berarti masih kurang 100. Masih kurang 100 itu yang mungkin ditambahkan apa? Botol A kah? Botol B kah? Atau botol C? Ya, botol C. Ketambahan 1 botol berarti jawabannya yang B ya. Gampang sekali toh. Ya, bismillah. Nah, ini lanjut nomor 14, nomor 13B, nomor 14 tentang kecepatan. Nih, buat tabel juga kalau ada 2 anak yang berbeda. Hasan dan Aldo, jaraknya 600 meter diubah ke dalam km. Kenapa diubah ke km? Satuannya kecepatannya adalah km per jam. Ini 6 km per jam, 12 km per jam. Semua jaraknya diubah ke km. 600 menjadi 0,6. 3.600 menjadi 3,6. Kecepatannya diisi. Sekarang
mencari waktu tempuh. Ya, waktu tempuh lama di perjalanan. Hasan itu jaraknya 0,6 dibagi 6 km per jam dikali 60. Kenapa dikali 60, Mas Arkan? Coba kenapa Mas Arkan? Oh, dikali 60 kenapa, Mas? Arkan bisa mendengar? Ini kok dikali 60 kenapa? Bagaimana? Arkan? Bisa mendengar? Mas Zaki atau Mbak Belva bisa? Kenapa ini dikali 60? Pada hitungannya Pak Jan. 60 ini adalah perubahan dari jam ke menit. Kenapa dirubah jam ke menit? Kita lihat jarak dan kecepatannya. Kecepatannya 6 km, ya. Sedangkan jaraknya cuma 600 meter. Berarti kira-kira sampai 1 jam atau enggak itu? Tidak sampai kan? Maka harus kita ubah ke menit, ya. Kita ubah ke menit itu mengalihkan dengan 60. Ini 0,6 kali 60 dulu boleh, atau 6-nya dijarak dengan 60. Ini menjadi 10 kali 0,6. Hasilnya 6. Untuk Aldo, ini juga tidak sampai 1 jam lamanya di jalan. Jaraknya 3,6 per 12 kali 60. Sederhanakan. Sama dengan ini 3,6 kali 5. Ya. Kalau mau didetailkan 3,6 kali 5. Sama dengan 18 menit. Tibanya sama. Yang diketahui berangkatnya adalah Hasan. Hasan berangkat pukul 06.60. 6.40 ditambah 6 menit 06.46. Mereka datang bersamaan. Berarti Aldo juga tiba pukul 06.46. Ya. Lah berangkatnya Hasan 40. Ini sudah dari soal. Sedangkan berangkatnya Hasan waktu tiba ini 0,0646 dikurangi lama di jalan 0628. Jawabannya adalah D. Nah, caranya ya. Jadi langkahnya kita buat tabel, pisahkan sing nggone Hasan bagian kiri, nggone Aldo bagian kanan. Dicari masing-masing, jangan dicampur. Ya. Apa yang sama dari keterangan soal biasanya adalah waktu tiba. Waktu tibanya itu biasanya bareng. Maka nanti yang sama hanya waktu tiba. Sedangkan untuk JKW-nya itu pasti berbeda. Kemudian ini soal tentang sudut, ya. Ini di sini layang-layang. Di layang-layang bagian D ini sama dengan B, ya, kanan dan kiri ini sama sudutnya. Besar sudut BCD berarti di mana sudutnya? Di tengah-tengah ini yang ada tengah-tengahnya ini adalah sudutnya. Nah, tengah-tengah ini adalah sudutnya. Kalau BCD berarti sudutnya di C sini. Jadi A74 C 46. Nah, kalau begitu yang B dan B berapa? Ini sama besar. Caranya kalau mau mencari sudut ADC atau ABC itu adalah 360 dikurangi atas 74, kurangi lagi yang bawah 46. Hasilnya 240 dibagi 2 sama besar, yaitu 120. Jawabannya A. Kenapa B salah? Ini salah, apa salah? 120 yang
BAD selisih ini ya. Pak, kenapa selisihnya BAD dan ABC 45? Ini salah kenapa? Kenapa ABC-nya kok nggak di depan ini? Selisih itu tidak melihat posisi. Yang dilihat adalah besar kecilnya. Misalnya Pak John disebut dulu, tapi lebih kecil, maka Pak John nanti dalam hitungannya adalah mengurangi. Misalnya contohnya, selisih umur Alvaro dan Pak John. Misalnya 20 tahun misalnya selisihnya. Pak John 30, Alvaro 10. Ya. Maka tetap ngitung Pak John dulu dikurangi Alvaro. Yang besar dikurangi yang kecil. Itu ya kalau selisih seperti itu cara menghitungnya. Ini nilai selisih ini meskipun ini dibolak-balik, tapi yang dihitung tetap yang besar kurangi yang kecil. Nah, kalau jumlah Pak, kalau jumlah bebas. BAD 120 ditambah ADD 74. Ya. Hasilnya 194. Nah, besar sudut ABC dan sudut ADC ini ada 102 sama ya. Pokoknya A. Lanjut nih tentang kebun keliling ini ya. Keliling yang dipagari. Mas, Mbak, besok kalau ada bentuk benda seperti pada gambar ini, itu kita bisa nyari satu persatu sisinya. Misalnya yang strip 2 ini 16. 16, strip 2 16. Strip satunya ini 8. Ini strip satunya 8, ya. Atau gampangnya lagi, itu sebenarnya ini sama dengan bangun persegi sing ora ono perubahannya, sama. Mau buat potongan atau enggak dipotong, kelilingnya sama. Coba perhatikan ini. Jangan dicoret-coret dulu Mas Banu. Pak Jan ini berikan formatnya. Nah, coba perhatikan. Kalau untuk mengelilingi bangun persegi yang tadi ya, yang ini, itu tidak ada perubahan ketika diberikan tambahan. Tetap jaraknya sama kelilingnya itu. Misalnya ini harusnya tadi kelilingnya melalui tepi ini ya, itu sama jaraknya dengan yang ke bawah ini. Kalau yang ke bawah ini juga sama, kan kebetulan persegi juga ini potongannya. Pak, kalau nggak persegi gimana? Ya podo baik. Saya ini seperti ini. Jarak yang memanjang ini ditempuh yang bawah ini. Cari yang sejajar. Yang bagian kiri ini podo karo sing tengah ini. Ada, ini tidak ada potongannya kolam atau ada potongannya kolam, itu kelilingnya sama, orang perubahan. Nah, kalau kita mau simple, ya udah wes. Ini 16 kali 4 boleh. Mau ngitung sendiri-sendiri, 16 tambah 16 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 jadinya 64 juga. Dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Di sini ada pintu masuk 2 meter ya. Kemudian di sini ada jalan setapak 1 meter memisahkan kebun. Ini tidak mempengaruhi. Ya, ini Pak John. Ini di merah ya rapopo ini penting ini ya. Ini pengecoh saja, tidak dibutuhkan untuk menghitung. Nah, penting. Yang penting ini 2 meternya ini. Setiap tepi ini mau dipasang 2 meter tiang panjang. Berapa yang dibutuhkan? 64 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Lebar pintu. 64 kelilingnya. Kemudian 62 ya. 62. Terus banyak tiangnya. 62 dibagi 2. Hasilnya 31. Tapi ditambah 1 karena ada pintunya. Hasilnya adalah 32. Ya.
Pak, kalau pintunya 2 ditambah 2. Pintunya 3 tambah 3 dan seterusnya. Nah, ini ditambah 1 karena pintunya cuma 1. Ya. Jawabannya B, nomor 16. Nomor 17. Nih, Pak Karim. Nih, buat gambar seperti ini ya. Sebelumnya kita cek bangunnya. Area bermain. Mas Banu, ini bangun apa area bermain ini? Ini ono Kotak. strip podo dua-dua ini. Bangun apa? Kotak. Persegi. Persegi. Kalau persegi luasnya 36, sisinya berapa? Mbak Belva, berapa sisinya ini? Di akar pangkat 2. Berapa kali berapa yang hasilnya 36? 6. Ya, maka ini kita melihat ukurannya dari sini dulu. 6, 6. Wah, nah di sini kok dipisah lagi menjadi 2 bagian. Ini ada bagian yang sama, stripnya 1. Berarti strip 1 berapa? Mas Zaki panjangnya. Sisi yang strip 1 panjangnya 6 dibagi 2, yaitu 3. Luas kolam 5 panjangnya, 3 lebarnya, 5 kali 3, 15. Berarti nomor 2 salah. Kemudian cari luas kebun sayuran. Luas kebun sayuran yang nempel di sini 6. Ya, ini bagian bawah ini 6. Yang ke atas panjangnya ini berapa? Yang ke atas kita lihat gambar yang bagian kanan. 10 dikurangi 3 yaitu 7. Maka luas kebunnya 6 kali 7. 42. Wah, jadi jawaban nomor 4 benar. Cek yang ada nomor 4-nya. Jawabannya antara B dan D. Sekarang mau melihat nomor 2. Nomor 1 atau nomor 2 yang benar. Nomor 2 tadi salah. Ya, karena jawabannya ternyata 15 meter. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. B. Ingat, besok kalau mencari ada gambar seperti ini, diperhatikan bentuknya strip 2, strip 1, dan harus tahu rumusnya. Panjang kali lebar, akar pangkat 2 dari luas, ya, atau sisi kuadrat. Kemudian ini. Wah, ini cari. Ini jarak tiangnya 6 meter. Diameternya berapa ini, Mas? Ada angka 28 di sini. 28. Strip. Diameternya adalah 56. Kenapa? Ini adalah jari-jari. Tambah jari-jari lagi. Jadi 56. 28 kali 2. Kelilingnya 3/4 bagian. Ya, 3/4 bagian. Ini adalah 3/4 bagian dari luas penuh lingkaran. Kita hitung. Nah, dari keliling lingkaran. Pi kali 3/4 kali pi kali diameter tambah diameter. Loh, kok ditambah, Pak? Kenapa? Di sini ada garis yang lurus. Ini adalah jari-jari, ini jari-jari. Kalau ditambahkan ini jadi diameter. Kalau hanya 3/4 kali pi kali d, hanya bagian lengkungnya saja. Ini hanya melengkung tok, belum sampai yang lurus di aspal ini. Kita hitung. Masukkan angkanya 3/4 kali 22/7 kali 56. Ditambah 56. 56-nya nanti ini ditambahkan di akhir setelah perkalian. Hasilnya 132 ditambah 56. Hasilnya 188. Dikurangi 2 pintu. 1 pintu 4 meter. Berarti 2 kali 4. Hasilnya 180.
Banyak tiangnya. 180 dibagi 6, 30 ditambah 2, 32. Kenapa 32? Karena pintunya 2 sehingga ditambah 2. Ya, jawabannya D. Ini ada kesalahan gambar ini ya. Mohon maaf. Ini harusnya panjangnya itu kalau yang benar itu sampai pol sana. Ini. Berarti ini untuk mencari jari-jarinya itu 252 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6, hasilnya 42. Sehingga luasnya ini setengah bagian lingkaran. Setengah kali pi kali R kali R. R-nya 42. Ya. Kenapa enggak dikali 2, Pak? Ini kan segini. Nah, jari-jarinya kan dari tengah ke tepi. Ini sama dengan panjang sisi persegi. Dikalikan, ini sederhanakan ya. Ini 2772. Nah, nomor 20. Nah, ini panjang ini. Aduh. Ya Allah, berikan jawaban yang benar pada ini meskipun waktunya terbatas. Ya, ini kerjakan terakhir kalau ada soal seperti ini ya. Kedalaman kolam 1,2 meter. Jadikan cm semua. Panjangnya, lebarnya, dalamnya atau tingginya. Jadi ini 560, 320, 120. Sekarang yang pertama kita cari adalah luas permukaan alas kolam ini ditambah jobone yang di keramik. Ya, sehingga kita cari 5,6 ini 560 dikali 320. Hasilnya 170.200. Nah, kemudian bagian dalam kolam, sekarang kita menuju bagian dalam. Panjang bagian dalam berarti dari kolam yang ada airnya di tepi sampai ke tepi. Ini 560 dikurangi 40 di kiri dan 40 di kanan. 480. Lebarnya 320 kurangi bagian depan dan bagian belakang. Ya. Menjadi 240. Luas penampang bagian permukaan bagian depan dan belakang. Berarti sing panjang kali, kalau ibaratnya kita lihat dinding, ya dinding tembok yang panjang dikali tinggi atau kedalamannya berarti 2 kali 480 kali 120. 480 adalah panjang dalam kolam kali 120 adalah tinggi kolam atau dalamnya kolam dikali 2. Kenapa? Bagian depan dan belakang. Hasilnya ini 1,1200. Permukaan bagian kanan dan kiri. Kanan ini, kiri ini sama besar. Lebarnya itu 240. Dalamnya 120 dikali 2 bagian. Karena ada kanan dan kiri. 57.600. Terus dijumlah kabeh, Mas. Wah. Hasilnya adalah 352.000. Terus dibagi luas keramik. Satu keramik ini luasnya berapa? Keramiknya bentuknya persegi. 40 kali 40. 1.600. Kok bagi nolnya disederhanakan. Ini kurang 0 siji. Ya. Nolnya dicoret loro. Jebret. Sama dengan 3520 dibagi 16. Nah, ini sederhananya. 220. Satu dus isinya 6. Tak bagi. 220 tak bagi 6 nganggo para gapit. Hasilnya 36,67. Wah, nek tuku 36 kurang. Kal belinya 37. Dibulatkan ke atas. Ya. Ini kita